Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inar Aini akan membacakan tugas UAS Education Communication Skill yang ada beberapa bacaan ya. Yang pertama ada bacaan belajar melepas dengan bijak. Belajar melepaskan dengan bijak adalah seni menerima kenyataan dan membiarkan pergi apa yang bukan lagi milik kita. Ini bukan tanda kekalahan, melainkan langkah menuju kedamaian batin dan cara terbaik untuk menjaga kewarasan diri. Proses ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut, yaitu 1. Sadari hakikat titipan. Ingatlah bahwa segala hal di dunia, baik harta maupun orang yang kita cintai, itu adalah titipan. Menerima hal ini akan mengurangi ketakutan kita akan kehilangan. Lalu yang kedua adalah akui emosi Anda. Jangan menekankan kesedihan, kemarahan, ataupun rasa kecewa. Biarkan diri Anda berproses dan menangis jika perlu. Karena emosi tersebut adalah reaksi yang sangat wajar. Lalu yang ketiga ada fokus pada nilai diri. Saat kehilangan sesuatu, nilai pada diri Anda tidak ikut hilang. Ingatlah kembali kelebihan, kemampuan, dan hal-hal yang Anda sukai sebelum ikatan tersebut terjadi. Lalu yang terakhir atau yang nomor 4, pergi tanpa kebencian. Melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi belajar mengubah rasa sakit menjadi kenangan. Memaafkan dan melepaskan tanpa dendam adalah bentuk cinta paling tenang kepada diri sendiri. Lalu yang kedua ada bacaan mengenai mindset. Setiap orang pasti pernah mengalami keterpurukan. Ada yang kehilangan pekerjaan, gagal dalam bisnis, dikhianati orang yang dipercaya, atau jatuh dalam masalah keuangan. Pada titik itu, hidup sering terasa gelap dan jalan keluar tampak tertutup. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan. Keterpurukan bukanlah akhir, melainkan pintu masuk menuju kekuatan baru. Kuncinya terletak pada mindset yang kita pilih dalam menghadapi keadaan sulit. Banyak orang berhenti pada rasa sakit dan menyerah, sehingga keterpurukan benar-benar mematikan potensi mereka. Padahal sejarah membuktikan bahwa orang-orang besar justru ditempa oleh kegagalan dan penderitaan. Mindset yang tepat bisa mengubah setiap luka menjadi pelajaran, setiap kegagalan menjadi pijakan, dan setiap keterpurukan menjadi sumber kekuatan yang lebih besar. Berikut beberapa mindset baru yang bisa mengubah keterpurukan menjadi kekuatan. Yang pertama ada mindset kegagalan adalah guru terbaik. Orang yang takut gagal akan berhenti bergerak, sementara orang yang berani belajar dari kegagalan akan tumbuh lebih cepat. Kegagalan menunjukkan kesalahan, memberi pelajaran, dan melatih mental untuk lebih kuat. Dengan mindset ini, setiap kegagalan bukanlah aib, melainkan investasi pengalaman. Lalu yang kedua ada mindset rasa sakit bukan akhir, tapi proses. Keterpurukan seringkali menimbulkan rasa sakit, baik mental maupun emosional. Namun, rasa sakit bisa dilihat sebagai proses pembentukan, sama seperti otot yang harus robek terlebih dahulu sebelum menjadi kuat. Jiwa manusia pun harus ditempa kesulitan sebelum bisa menjadi tangguh. Lalu ada mindset, apa yang hilang bisa diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Banyak orang hancur karena terlalu fokus pada apa yang hilang, pekerjaan, pasangan, uang, atau status.
Padahal seringkali dengan mindset ini, setiap kehilangan dilihat sebagai kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih kokoh dan sesuai dengan diri kita. Lalu yang keempat, ada mindset keterpurukan adalah momentum untuk berubah. Saat hidup berjalan mulus, kita sering lupa memperbaiki diri. Justru saat terpuruk, kita dipaksa untuk berhenti, merenung, dan mengevaluasi. Mindset ini membantu melihat keterpurukan menjadi alarm agar kita tidak terus hidup dalam pola yang lama, melainkan berani memulai pola yang baru, lebih sehat, dan lebih produktif. Lalu yang kelima ada mindset saya bertanggung jawab pada hidup saya. Menyalahkan keadaan, orang lain, atau nasib hanya akan membuat kita semakin lemah. Mindset tanggung jawab membuat kita sadar bahwa kendali hidup ada di tangan kita. Dengan mengambil tanggung jawab, kita berhenti jadi korban dan mulai jadi pencinta. Dengan mengambil tanggung jawab, kita berhenti jadi korban dan mulai jadi pencipta jalan hidup sendiri. Dan mindset yang keenam, mindset kekuatan lahir dari konsistensi, bukan sekali bangkit. Bangkit sekali mungkin mudah, tetapi yang menunjukkan kekuatan sejati adalah konsistensi. Mindset ini menekankan bahwa perubahan hidup bukan tentang sekali coba, melainkan tentang kesetiaan untuk terus melangkah, meski kecil setiap hari. Yang terakhir ada mindset hidup bukan tentang menunggu pulih, tapi tentang bergerak dalam luka. Banyak orang menunggu sampai mereka benar-benar siap untuk bangkit. Padahal kesempurnaan itu tidak pernah datang. Mindset ini mengajarkan kita untuk berproses, untuk bergerak, meski masih terluka, melangkah meski masih takut, dan berusaha meski belum 100% pulih. Lalu dari keterpurukan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Namun cara kita melihatnya akan menentukan apakah ia yang tepat. Apakah ia menjadi batu sandungan atau batu pijakan. Dengan mindset yang tepat, setiap kegagalan bisa menjadi energi, setiap luka bisa jadi sumber empati, dan setiap kehilangan bisa jadi jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Jika hari ini kamu sedang jatuh, ingatlah, mungkin hidup sedang membentukmu, bukan menghancurkanmu. Yang perlu diubah bukan hanya keadaan, tetapi juga mindset. Karena pada akhirnya kekuatan terbesar manusia lahir dari keterpurukan yang berhasil ia takutkan. Mungkin hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.